organisasi, yang keempat pengaruh kompetensi, yang kelima yaitu kearifan budaya lokal provinsi Nusa Tenggara, dan yang terakhir yaitu manajemen kearifan budaya Nusantara. Baik, agar tidak mengulur waktu, langsung saja pada pemateri pertama kepada saudari Nurhalizah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dalam budaya organisasi, yang mana kompetensi adalah segala hal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap nilai atau sikap pribadi seseorang yang memungkinkan untuk berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya dengan mencapai hasil atau pencapaian yang diinginkan. Budaya adalah pola kehidupan yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok individu, kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya. Ini terdiri dari berbagai unsur dan kompleks, termasuk norma-norma, bahasa, ekspresi, seni, sistem, kepercayaan, dan struktur politik. Dan yang organisasi adalah entitas yang segera didirikan untuk jangka waktu yang panjang, terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan berkoordinasi, mengikuti pola kerja yang terstruktur dan dibentuk dengan tujuan mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Pengertian kompetensi dalam organisasi ada 2, yang dari organisasi melibatkan norma-norma perilaku dan nilai yang dipahami dan dianggap oleh seluruh anggota organisasi menjadi dasar untuk mengatur perilaku di dalam organisasi. Dan yang kedua, budaya organisasi itu merupakan sistem keyakinan dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh organisasi yang mengarahkan tindakan dari anggota organisasi sendiri. Penjelasan yang kedua, peranan budaya dan kompetensi. Budaya organisasi memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Di bawah ini dijelaskan peran budaya organisasi terhadap organisasi itu sendiri. Yang pertama, identitas organisasi. Budaya organisasi berisi satu set karakter yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi menunjukkan identitas organisasi kepada orang di luar organisasi. Dan yang kedua, menyatukan organisasi. Merupakan nilai normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu norma, nilai-nilai dan kode etik, menyatukan dan mengordinasikan anggota organisasi. Dan yang terakhir, reduksi konflik, pola pikir atau asumsi dan filsafat organisasi yang sama akan memperkecilkan perbedaan dan terjadinya konflik. Mungkin cuma itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada saudari Nurhalizah. Selanjutnya materi kedua yaitu kepada saudari Evaliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini merupakan sebuah proses yang secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan, dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Sedangkan kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan pribadi, menetapkan dan mengejar tujuan profesional dan pribadi. Atribut kunci kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu untuk menjadi efektif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami kepribadian dan sikap diri sendiri dan orang lain. Dan yang kedua yaitu memahami, menilai, dan menafsirkan secara akurat diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, memahami dan bertindak atas motivasi dan emosi dari diri sendiri dan orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan yang keempat, menilai dan menetapkan tujuan perkembangan pribadi terkait kehidupan dan tujuan pekerjaan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengambil tanggung jawab untuk mengelola diri sendiri dan karir dari waktu ke waktu dan melalui keadaan. Pengaruh kompetensi. Kompetensi diidentikan dengan mereka yang memiliki kinerja yang lebih baik, lebih konsisten, dan lebih efektif dibandingkan mereka yang memiliki kinerja rata-rata bahkan tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, apabila karyawan memiliki kompetensi yang tinggi sehingga dapat memberikan peningkatan bagi hasil kerja yang dimiliki oleh karyawan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan dinanti-nanti yaitu mengenai kearifan budaya lokal dari Provinsi Nusa Tenggara. Dan yang akan menjelaskan mengenai kearifan budaya lokal Provinsi Nusa Tenggara tersebut, saya sebut. Di sini terdapat 3 budaya lokal Provinsi Nusa Tenggara, yang dimana terdapat seni dan budaya tradisional, arsitektur rumah tradisional, dan upacara adat. Nusa Tenggara dikenal dengan seni dan budaya tradisional yang kaya
lainnya seperti tarian, musik, dan seni ukir. Contohnya seperti tari sasak yang berada di Lombok atau tarian Sopi yang ada di Sumbar. Tarian sasak ini umumnya menampilkan gerakan-gerakan yang menggambarkan pekerjaan sehari-hari seperti bertani, memancing, atau merajut. Itu artian dari tarian sasak. Dan yang kedua yaitu tarian Sopi. Tarian Sopi di sini sering dijadikan hiburan dalam berbagai upacara adat dan festival di Nusa Tenggara. Tarian ini memperlihatkan keindahan budaya dan kekayaan tradisional daerah tersebut. Itu dari tarian Sopi. Dan selanjutnya yaitu terdapat arsitektur rumah tradisional. Rumah adat di Nusa Tenggara memiliki arsitektur khas seperti lumbung yang berada di Sumbawa, dan juga ada rumah gendang di Flores. Rumah-rumah ini mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Rumah lumbung memiliki ciri khas atap berbentuk limas atau piramida yang terbuat dari alang-alang atau jerami dengan dinding dari anyaman bambu atau bahan setempat lainnya. Sedangkan rumah gendang adalah sebuah bentuk arsitektur tradisional yang biasa ditemui di wilayah Nusa Tenggara, Indonesia. Bangunan ini memiliki atap yang melengkung dan bentuk menyerupai gendang yang merupakan alat musik tradisional. Dan terdapat upacara adat. Berbagai upacara adat seperti upacara pernikahan, upacara kematian, ataupun upacara panen yang merupakan bagian integral dari budaya Nusa Tenggara. Bisa dilihat di PPT yang setelah kami sediakan. Di situ terdapat contoh atau gambar dari sebuah pernikahan, kematian, dan juga panen. Upacara pernikahan di Nusa Tenggara, khususnya di daerah seperti Bali dan Lombok, seringkali melibatkan tradisi-tradisi unik. Biasanya upacara dimulai dengan prosesi adat seperti mapedal di Bali, di mana pengantin dan keluarganya melakukan perjalanan ke tempat pernikahan dengan berjalan kaki. Upacara melibatkan pakaian adat tradisional dan musik gamelan. Itu bisa dilihat. Dan yang kedua yaitu ada upacara kematian, di mana terutama di pulau seperti Bali dan Lombok memiliki banyak tradisi dan ritual yang khas. Jenazah biasanya dimandikan, diberikan pakaian khusus, dan diletakkan dalam peti mati sebelum dipindahkan ke pemakaman. Dan yang kalian harus tahu bahwa di sini itu setelah ditempatkan di peti mati akan dikremasi atau dengan kata lain dibakar. Dan ada upacara panen. Upacara panen di sini yaitu tradisi budaya di wilayah ini yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atau roh atas hasil panen yang mereka peroleh. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari para turis mungkin ada kebingungan, silakan ditanyakan. Oke, sebelum para turis ini menanyakan soal, kami ingin menunjukkan sebuah yel-yel. Kalau mengenai speaking, bisa nanti pas semua sudah selesai. Silakan. Oke, pada dia la 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 la. Kelompok 7 yang paling dituju akan selalu menjadi nomor 1. La 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 la. Kelompok 7 yang menarik di hati akan menjadi yang dinanti-nanti. La 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 la. La 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 la. Kelompok 7, yes yes bisa. Nusa Tenggara selalu di hati. Oke, untuk saudari Rima, ya Bu. Mana ya? Oke, ada gitu nak. Sejo. tahu Saat kaki ini.
Ada saya video. Sudah ya. Oh,